Ketika Yesus sebelum disalib, dia mengatakan bahwa wahai umat manusia, sesungguhnya aku telah menebus dosa-dosamu. Dia tidak bilang Pak Jusman, wahai umat Kristen, aku telah menebus dosa-dosamu. Jadi Yesus dalam pandangan saya adalah juru selamat bagi semua umat manusia. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Gereja YouTube. Kali ini kita akan meluruskan bandingkan Yesus dan Muhammad seperti biasa, karena tidak menemukan kesalahan pada Yesus untuk dijadikan bahan hinaan. Akhirnya, mereka menafsir ayat yang jauh dari konteks. Tidak hanya itu, yang dibandingkan adalah Yesus dan Muhammad, tapi yang mereka lakukan adalah menilai Yesus dari pengikutnya. Pertanyaan kita, apakah itu sesuai dengan ajaran Yesus? Itu sama dengan kita menilai Islam dari kiai atau ustadz cabul. Apakah bisa begitu? Tentu saja tidak menilai kekristenan. Tentu yang dilihat adalah apa yang Yesus ajarkan, bukan dari para pengikutnya, yang tidak menjalankan ajaran Yesus. Yesus tidak sedikit pun memimpin perang Yesus, tidak menganjurkan memberontak kepada pemerintahan yang sah. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya. Salam damai sejahtera bagi berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih Nuklen. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang semua setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Dan saya sehat selalu amin. Seorang menteri Presiden Republik Indonesia Merah Putih yang menyerukan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia. Supaya saudara dan saya tidak salah menerjemahkan videonya, yuk simak video sampai selesai. Supaya saudara saya tidak gagal pahamnya di video yang berikut ini. Shalom. Shalom. Ini rasanya belum Natal ini. Shalom. Nah, ini baru Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Wakil Menteri SDM dan seluruh jajaran yang ada pada Kementerian SDM, ada Pak Sekjen, ada Dirjen Gatrik. Saya juga baru tahu hari ini Pak Dirjen Gatrik ini adalah Ketua Forum Komunikasi Umat Kristiani. Aku baru tahu Pak Dirjen. Luar biasa sekali. Memang Pak Jasman ya, selamat Pak Jisman. Yang saya hormati Pak Dirut Pertamina, Pak Komisaris dan seluruh direksi, Pak Ketua Panitia, yang saya hormati dan seluruh panitia, Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkenaannya kita hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti merayakan Natal dalam keadaan sehat semuanya. Bapak Ibu semua, Natal kalau di Papua, kebetulan saya di Papua, kalau Natal yang paling terlama yang merayakan di seluruh Indonesia ini mungkin di Papua, mungkin salah satu di antaranya. Karena kami start Natal mulai 1 Desember berakhir 31 Januari. Jadi kalau kami di Papua sekarang masih dalam keadaan Natal semua, damai semua, kira-kira begitu. Nanti setelah Natal selesai mulai damai dipertanyakan. Saya senang sekali malam hari ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua, keluarga Kementerian SDM dan Pertamina yang sama-sama kita hadir di sini. Sekalipun perayaan Natal itu adalah tanggal 25 Desember, tapi nyanyian-nyanyian Roh Kudus dan hiburan tadi itu masih membuat suasana batin kita seolah-olah ini masih di tanggal 25 Desember 2024. Saya sendiri pernah mengikuti Natal, bahkan saya sendiri menjadi bagian daripada vokal grup Natal sebenarnya. Karena kebetulan saya sekolah di Papua, di Fak-Fak di kampung saya, itu SMP-nya SMP YPK. Jadi Yayasan Pendidikan Kristen.
Dan kami di Papua tidak pernah mempersoalkan tentang agama. Karena ada saudara-saudara saya yang Kristen itu sekolah di sekolah Islam, Yayasan Pendidikan Islam. Dan bagi kami menyanyikan Malam Kudus itu biasa-biasa saja. Tadi saya tanya sama Dirjen, Pak Dirjen, sudah nyanyian Malam Kudus atau belum? Kata dia, sudah. Kok pelanggaran kalau begitu. Berarti kok ajak saya di sini bukan untuk Natalan. Kalau Natalan itu pas kita nyanyikan Malam Kudus, lampu semua mati tinggal lilin. Dan ketika saya memimpin HIPMI selama hampir 5 tahun, selalu yang membuat panitia Natal itu adalah saudara-saudara saya yang beragama Islam. Itu panitia Natal. Dan yang membuat halal bil halal itu adalah saudara-saudara saya yang beragama Kristen. Itulah sebenarnya esensi daripada kita berdampingan dalam agama. Dan esensi Natal, tema hari ini seperti, temanya mana? Wah, temanya kok sudah berubah ini. Coba temanya dulu. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sebenarnya ini subtema aja. Tema sesungguhnya itu Natal damai selalu menyertai setiap umat manusia. Jadi saya belajar agama Kristen 3 tahun, Pak Jisman. Belum tentu Bapak lebih paham Kristen daripada saya. Bapak Ibu semua, ini benar ini, benar. 25 Desember itu dikenal sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi umat manusia. Makanya mohon maaf kalau salah, tolong diluruskan para pendeta. Tadi saya tanya pendeta sudah pulang belum? Udah pulang. Nah, ini keliru juga pendeta ini. Saya kalau tidak salah, Pak Dirut Pertamina, waktu saya SMP YPK, itu ada pelajaran agama Kristen dan wajib harus ikut. Itu kelas 2 saya ingat. Ketika Yesus, mohon maaf ya kalau salah tolong dibenarkan. Ini kalau salah itu salah guru saya, tapi kalau benar itu karena Tuhan. Kira-kira begitu. Dia mengatakan begini, ketika Yesus sebelum disalib, dia mengatakan bahwa wahai umat manusia, sesungguhnya aku telah menebus dosa-dosamu. Dia tidak bilang Pak Jusman, wahai umat Kristen, aku telah menebus dosa-dosamu. Jadi Yesus dalam pandangan saya adalah juru selamat bagi semua umat manusia. Itu kira-kira pelajaran sedikit yang saya dapat waktu SMP PK. Kalau salah berarti muridnya yang nggak benar. Tapi saya yakin muridnya benar karena jadi Menteri SDM. Yang kedua adalah subtemanya ini kelahiran Kristus membawa sukacita dan semangat bagi sektor SDM. Ya, ini bicara sukacita ini saya kaitkan dengan tanggung jawab kita sebagai aparat pemerintah. Sekarang di SDM dalam arah kebijakan Bapak Presiden Prabowo, dari minimal 4 program utamanya ada tentang ketahanan pangan, kedaulatan energi, makanan bergizi, dan hilirisasi. Ada 2 yang itu ada di Kementerian SDM, kedaulatan energi dan hilirisasi. Kebetulan Kepresnya baru keluar, Kepres nomor 1 tahun 2025 tentang satuan tugas. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang suami istrinya kerja di SDM dan tidak mengenal tanggal merah, maka sukacitalah kalian dalam membawa kedamaian di hari Natal ini. Karena kalau tanpa sukacita pasti akan pulang dengan muka yang mengkerukut, muka yang agak marah-marah sedikit. Karena sekarang di Kementerian SDM semua eselon 1 saya
pulangnya udah malam-malam semua. Pasti kalau eselon 1 pulang malam, pasti eselon 2-nya juga lebih malam lagi kan, kira-kira begitu. Dan saya yakinkan kepada semua keluarga di Kementerian SDM bahwa kalau ada Bapak Ibu yang pulang malam-malam, mereka selalu dalam jalan yang benar, jalan yang lurus. Karena untuk menyambut sukacita tanggung jawab negara untuk mewujudkan, mencapai swasembada dan kedaulatan energi dan wujudnya hilirisasi bagi rakyat, bangsa dan negara. Saya pikir hanya itu karena saya bukan pendeta. Dan saya sekali lagi ucapkan selamat Natal kepada seluruh keluarga besar dari Kementerian SDM yang hadir maupun yang offline. Semoga hikmah Natal ini selalu menjadikan kita sebagai momentum untuk bersyukur kepada Tuhan dan terus berintrospeksi kepada sesuatu yang belum benar mencapai kebenaran. Dan kita saling mendoakan semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan keselamatan dalam rangka pengabdian kita kepada rakyat, bangsa, dan negara. Terakhir Bapak Ibu semua, saya yakinkan kepada Bapak Ibu bahwa insya Allah pemerintahan sekarang akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, bisa di 6, 7, atau 8, dengan satu syarat. Ini khusus untuk Pertamina ini. Dengan satu syarat. Lifting kita harus naik. Jadi lifting kita harus naik. Pertamina dan SDM ini harus kompak. Karena ESDM yang membuat regulasi, Pertamina yang mengeksekusi regulasi. Jangan sampai Pertamina jalan kanan, SDM jalan kiri. Itu sama dengan orang Papua bilang, latihan lain, main lain. Kalau seperti itu, kesebelasan kalah terus. Itu saya yakinkan kalah terus. Tapi saya yakin direksi Pertamina yang baru maupun yang lama dan seluruh karyawan Pertamina dan seluruh karyawan dan pejabat di SDM sekarang bersatu untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun baru ini kita sukses terus, semangat kerja terus, apalagi pendapatan tambah. Pasti harus lebih semangat lagi gitu. Jangan tanti M naik, tunjangan khusus naik, kinerja menurun. Ah, itu berbahaya. Nanti lama-lama kita dievaluasi semua oleh Bapak Presiden. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Shalom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak, terima kasih Pak atas ceramah dan khotbah Natalnya Pak. Karena itu tadi kelihatannya lebih dekat ke khotbah Natal bukan pidato Pak. Berikan tepuk tangan sekali lagi pada Pak Menteri yang luar biasa. Pak Menteri, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Pak Menteri, kita sudah terhubung langsung dengan para pengamat gunung api Leotobi laki-laki lewat koneksi Zoom. Dan kita akan menyapa bapak-bapak yang ada di sana. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Ya, selamat Natal, selamat tahun baru. Selamat Natal, selamat tahun baru. Kami dari Jakarta menyapa dengan Bapak Herman Yosef, betul? Betul sekali Pak. Betul. Pengamat gunung api Leotobi laki-laki dan juga ada di sana Bapak Bas yang merupakan penerima tali kasih dari salah satu gereja yang terdampak erupsi. Betul ya, Pak Bas juga di sana ya? Betul. Ya, luar biasa. Pak Herman Yosef hadir juga bersama dengan kita dari Jakarta. Ada Bapak Menteri SDM, Bapak Bahlil Lahadalia. Barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan laporan dan lain sebagainya. Silahkan.
Yang terhormat Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulio Tanjung. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2025 buat kita semua. Izin perkenalkan saya Herman Yosef Muro, Ketua Pos PGA Lewotobi Laki-Laki, yang berada di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sini hadir bersama saya teman-teman rekan kerja saya di Pos PGA Lewotobi Laki-Laki. Izin Pak Menteri, saya akan melaporkan aktivitas vulkanik Gunung Api Lewotobi Laki-Laki. Secara visual teramati hembusan asap dengan tinggi kurang lebih 400 hingga 1000 meter di atas puncak. Sesekali mengalami erupsi dengan kolom abu teramati sekitar 600 hingga 1200 meter di atas puncak. Dominan arah angin ke arah barat dan barat daya. Dari data seismik atau kegempaan, Gunung Api Lewotobi Laki-Laki masih merekam gempa-gempa vulkanik dalam, gempa harmonik, dan tremor. Ini mengindikasi aktivitas Gunung Api Lewotobi Laki-Laki masih sangat tinggi. Berdasarkan hasil pemantauan visual maupun data kegempaan, Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral merekomendasikan Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada level 3 dengan rekomendasi masyarakat dilarang masuk atau beraktivitas di radius 5 km dan sektoral barat daya, utara, timur laut di radius 6 km. Izin Pak Menteri, kami juga selalu berkoordinasi dengan pemerintahan daerah, BPBD dan otoritas bandara terdekat untuk terus melaporkan perkembangan aktivitas Gunung Api Lewotobi Laki-Laki. Izin kami juga melaporkan selama erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, kami mendapat bantuan BBM dan genset dari PT Pertamina dan PLN sebagai bantuan untuk memperlancar untuk monitoring Gunung Api Lewotobi Laki-Laki. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih dan selamat malam Pak Menteri. Luar biasa. Terima kasih Pak Yosef, kami doakan untuk sehat selalu. Kita berikan tepuk tangan untuk tim yang bertugas di sana. Langsung saja menyambung ya Pak Bas, perwakilan dari salah satu gereja yang terdampak di sana. Mereka juga sudah menerima tali kasih sebelum nanti direspon oleh Pak Menteri. Pak Bas, ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Menteri, Bapak Bahlil Lahadalia? Silahkan. Selamat malam Bapak Menteri ESDM. Saya Barnabas, perwakilan dari Gereja Gemit Mata Jemaat Malboro, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, mengucapkan terima kasih atas tali kasih yang telah diberikan kepada kami. Untuk Bapak Menteri ketahui bahwa gereja kami terkena dampak bencana erupsi, sehingga banyak masyarakat umat kami yang ada di pengungsian. Semoga keadaan ini cepat lebih membaik sehingga kami dapat beraktivitas dan dapat kembali untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Bas. Tuhan menguatkan dalam segala keadaan ya. Kita doakan yang terbaik untuk di sana. Dan langsung saja yang kami hormati, yang terhormat Pak Menteri menyampaikan pesan-pesan kepada saudara-saudara kita di sana. Ya, selamat malam kawan-kawan, Pak Herman dan Pak Bas dan tim semua di sana. Selamat Natal. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Pak Herman, gimana? Masyarakat di sana aman ya? Udah di pengungsian semua ya? Yang tadi 5 kilo itu ya, udah nggak ada yang di atas. Betul Pak, untuk yang di 5 kilo semua sudah berada di camp pengungsian Pak. Oke, tidak ada lagi saudara-saudara kita di atas, sudah habis? Sudah tidak ada lagi Pak. Oke, ikuti perkembangan ya. Pak Bas, jemaat kita berapa orang di gereja itu? Jumlah kakak 30, jumlah jiwa 107 orang. Laki-laki 53, perempuan 54 orang Pak Menteri. Pak Bas, gereja itu udah mau dibangun baru atau direhab? Ini mau direhab. Kemarin dari tim direhab berapa biayanya? Kemarin dari tim saya udah bantu berapa? Belum informasi nilainya Pak. Oke Pak Bas, nanti
gereja Pak Bas itu nanti Kementerian SDM yang rehab total ya, sampai jadi. Ya nanti ketua panitia rehabnya nanti saya sendiri ya, Pak Bas. Oke. Ya, kuatkan jemaat ya. Ini anggap saya cobaan, Pak Bas ya. Dan kita serahkan kepada Tuhan. Salam hormat untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Nah, teman-teman, itulah dia sambutan seorang Menteri Presiden Republik Indonesia, yaitu Bahlil. Di dalam sambutannya, ia menyampaikan tentang Yesus Kristus berdasarkan pemahamannya. Bahlil menjelaskan bahwa pernah ia belajar Kristen selama 3 tahun. Di dalam pidatonya tersebut, ia menjelaskan bahwa ketika Yesus sebelum disalib, ia mengatakan bahwa, wahai umat manusia, sesungguhnya aku telah menebus dosa-dosamu. Dia tidak bilang, wahai umat Kristen, aku sudah menebus dosa-dosamu. Namun Yesus Kristus, dalam pandangan Bahlil, Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia. Nah, teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini adalah tentang Yesus adalah penebus dosa. Memang itu benar. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya kebenaran dan hidup. Jalan keselamatan itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu artinya bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 di sana dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus ada jalan keselamatan. Filipi 2 ayat 9-11. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekun lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Teman-teman, itu terkait dengan bahwa Yesus Kristus adalah penebus dosa dan hanya efektif bagi orang-orang yang percaya kepadanya dan mengakui Dia Yesus Juru Selamat dan sesuatunya Tuhan di dalam kehidupan. Terkait dengan pernyataan Bahlil mengenai Yesus menyelamatkan semua umat manusia. Nah, mari kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan di sini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi di sini, orang yang diselamatkan Yesus Kristus hanya orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi saya ulang, orang yang ditebus Yesus Kristus adalah orang yang percaya kepadanya. Perhatikan, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kata kunci di sini adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka ia ditebus dosanya dan diselamatkan. Jadi, terkait dengan pernyataan Bahlil mengatakan bahwa semua umat manusia diselamatkan oleh Yesus Kristus. Di dalam ayat ini, tidak semua umat manusia diselamatkan oleh Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang percaya kepadanya. Perhatikan, hanya setiap orang yang percaya kepadanya. Percaya di sini adalah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupannya. Ya, dan tidak ada Juru Selamat selain Yesus Kristus. Itulah yang diselamatkan. Ya, jadi tidak semua umat manusia percaya kepada Yesus. Kalau pernyataan Bahlil ini, Yesus menyelamatkan semua umat manusia. Berarti pernyataan ini mengindikasikan bahwa sekalipun orang itu tidak percaya kepada Yesus Kristus,
sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam pernyataan bahayu ini adalah ia diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tetapi Alkitab mencatat bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, bukan semua orang yang tidak percaya dan yang percaya. Bukan hanya setiap orang yang percaya kepadanya itulah yang diselamatkan, yang tebus dosa di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak semua umat manusia menerima Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak. Jadi oleh sebab itu di dalam Alkitab mencatat bahwa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah hanya orang yang percaya kepadanya. Jadi saya tidak setuju dengan pernyataan bahayu yang mengatakan bahwa Yesus Kristus menyelamatkan semua umat manusia. Memang Yesus datang kepada semua manusia, tapi hanya efektif kepada orang-orang yang menerima dia, yang percaya dia, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang tidak percaya Yesus, maka tidak bisa diselamatkan. Oleh sebab itu saya mengatakan teman-teman, hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus ada jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Maka terima dia dan apapun dia di dalam kehidupan Anda dan saya. Kiranya Anda mendapatkan kehidupan yang kekal. Demikianlah video saya ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Itulah tadi videonya saudara, keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal. Di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-tanda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani. Biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.